Pace e bene para saudara, semoga kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Pada hari Minggu ini, kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Minggu yang lalu kita telah merayakan Hari Raya Pentakosta, dan pada saat ini, pada hari ini juga, kita mencoba mengekspresikan iman kita, iman akan Tritunggal yang Maha Kudus. Dalam bacaan yang pertama, bangsa Israel baru saja melakukan dosa besar dengan menyembah anak lembu emas. Secara logika manusia, Allah seharusnya marah dan meninggalkan umatnya. Namun ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, Ia justru memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Allah tidak mendefinisikan dirinya dengan kekuasaannya, melainkan dengan kasih-Nya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa seringkali kita seperti bangsa Israel. Kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi hati kita mudah berpaling kepada berhala-berhala modern ini. Uang, jabatan, popularitas, kenyamanan, dan ego pribadi. Namun Allah tidak berhenti mengasihi kita. Ia tetap mencari kita, memanggil kita kembali, dan menawarkan pengampunannya. Kadang-kadang kita membayangkan Allah sebagai hakim yang selalu mencari kesalahan manusia. Tetapi Yesus berkata dengan jelas pada bacaan Injil, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini berarti bahwa dasar relasi Allah dengan manusia adalah kasih, bukan ketakutan. Allah ingin manusia datang kepadanya bukan karena takut dihukum, tetapi karena percaya bahwa Ia mengasihi. Lalu bagaimana kasih Allah Tritunggal itu hadir dalam hidup kita? Jawabannya tampak dalam bacaan kedua. Santo Paulus mengajak jemaat untuk hidup dalam persatuan, damai sejahtera, dan kasih. Kemudian ia memberikan berkat yang sangat terkenal. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Perhatikan tiga kata penting ini: kasih karunia, kasih, dan persekutuan. Allah Tritunggal adalah persekutuan kasih yang sempurna. Karena itu orang yang percaya kepada Allah Tritunggal tidak bisa hidup dalam kebencian, permusuhan, dan egoisme. Jika Allah sendiri adalah persekutuan kasih, maka murid-muridnya pun, kita murid-muridnya, harus membangun persekutuan kasih. Di keluarga kita dipanggil untuk saling mengampuni. Di komunitas kita dipanggil untuk saling mendukung. Di tengah masyarakat kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Terkadang hal yang paling sulit bukanlah mencintai orang yang jauh, tetapi mencintai orang yang tinggal serumah dengan kita, teman sekomunitas kita, atau rekan kerja kita. Namun justru disitulah kasih Allah Tritunggal harus tampak. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tanda ini begitu sederhana sehingga sering kita lakukan tanpa berpikir. Padahal di dalamnya terkandung seluruh iman kita. Kita dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Kita hidup dalam nama Allah Tritunggal. Dan suatu hari nanti kita berharap masuk ke dalam persekutuan abadi Allah Tritunggal. Maka para saudara yang terkasih, pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, marilah kita tidak hanya mengagumi misteri Allah, tetapi juga membiarkan diri kita diubah oleh kasih-Nya. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh belas kasih, Allah yang mengaruniakan putranya demi keselamatan kita, dan Allah yang melalui Roh Kudus mempersatukan kita dalam kasih. Iman dalam gereja kita sungguh luar biasa. Setelah kita sungguh menghayati misteri Paskah, penyelamatan Bapa dalam diri Putra Yesus Kristus, kita kemudian dituruni Roh Kudus yang kita rayakan pada minggu yang lalu. Dan pada hari Minggu ini kita mengungkapkan ketiga pribadi itu dengan penuh iman, Allah Tritunggal. Semoga kita hidup semakin menjadi cerminan kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga melalui perkataan dan tindakan kita, orang lain dapat merasakan kehadiran Allah yang hidup. Amin.